membantu orang face to face dengan membantunya itu healing, salah satu healing. Jadi kalau kita mungkin healing naik gunung ya apa, dia memberikan sesuatu ke orang langsung itu healing. Itu dicoba deh. Jadi kita hanya berbuat baik. Sebenarnya kita bukan orang baik sih sebenarnya. Udahlah berbuat baik aja gitu ya. Ya masih motor, masih custom, cuper gitu masih. Yang gabung nggak harus kamu orang baik loh di sini, nggak. Kita berbuat baik aja. Itu bersyukur tuh nggak ada sekolahnya soalnya. Nggak ada sekolahnya itu. Nanti habis syukur, ikhlas. Setiap orang punya range sendiri-sendiri, punya karakter, punya gini. Kamu nggak perlu minder. Oke, aku nggak minder. Besok nggak masuk. Yuk ikut gue ke lantai 2. Balik lagi sama gue, Adit Jufriansah, di podcast Lantai 2. Dan di podcast Lantai 2, seperti biasa, gue bakalan menghadirkan teman-teman gue yang punya cerita yang inspiratif, tentu, luar biasa, dan pasti keren ya. Gue yakin lo harus nonton, ya, gue jamin lo harus nonton sampai habis. Karena kali ini, sekarang ini, gue kedatangan tamu gue, teman gue yang mampir ke Lantai 2, yang punya cerita tuh, agak lucu, tapi pastinya keren banget sih. Beda banget sama tampilannya, karena tampilannya nggak ada lucu-lucunya nih. Mas Arief Lingsatan. Ya. Apa kabar, Mas? Baik. Baik ya. Cerita lucunya apa sih? Jenggotnya lucu. Aduh, gimana? Gimana, Mas Nick? Tadi tuh saya dikasih informasi sama teman-teman tim kreatif. Katanya tuh tampilannya rock, tapi hatinya tuh Hello Kitty katanya. Emang bener? Hello Kitty-nya dari mana? Punya kegiatan sosial. Oh iya. Terus banyak ya, ini punya kepedulian lah. Ya. Sama sesama. Homeless gitu ya? Homeless Can Eat. Homeless Can Eat ya. Kindness Wheels. Oh ya. Terus Food Drive. Banyak bener. Apa lagi tuh? Ya. Dulu asalnya Areisme itu bikin. Habis itu bikin Areisme itu seperti komunitas anak-anak musik yang buat penggalangan dana. Terus ada beberapa concern, tapi yang lebih jalan ini concernnya untuk berbagi makanan untuk orang pekerja di jalanan. Itu akhirnya jalan, semua saya gabungkan ke yang berbau roda. Yang berbau roda? Dari sepeda, ada Homeless Can Eat, itu independen. Terus ada Kindness Wheels, yang dulunya Street Jackpot. Kindness Wheels itu dulu motor, bagi makanan dari motor. Sekarang ada car series juga, ada mobil juga. Itu malah berangkatnya semua dari musik ya sebenarnya. Artinya bukan gerakan sosialnya duluan ya, tapi terjun ke musik dulu, atau gimana? Dulu itu gini, jadi sering ada gigs atau pertunjukan yang mulai komersial ya, komersial, ada sponsor dan sebagainya. Selalu kendala itu pembagian fee yang tidak maksudnya itu yang dikeluhkan anak-anak yang tidak bagus atau merata. Akhirnya kalau ada ide, gini aja, kita bikin event-event, itu sponsor atau apa aja yang kita dapat, nggak usah kita makan, kita kasih orang aja, seberapapun gitu loh. Akhirnya ya terjadi. Jadi masalah-masalah itu yang kalau duit ini kalau kita bagi, dapatnya dikit, belum sama personil. Tapi kalau dikasih ke orang, itu ada suatu value yang lebih. Gila. Siapa yang punya pemikiran tuh satu itu punya pemikiran yang sama? Kayak gitu juga? Dulu itu hampir semua ikut. Ada V-Monster, ada Fraud, ada Sami, Inferno dan sebagainya dulu. Gila. Dulu ikut, bahkan ada penggalangan dananya itu macam-macam. Ada yang anak-anak metal ke cerebral palsy misalnya. Terus ada apa-apa gitu. Terus ada YKIA, ada komunitas musik YKIA kayak gitu-gitu. Tapi lambat laun karena kesibukan masing-masing, akhirnya Areisme itu sudah hilang gitu anak-anak musiknya. Tinggal anak-anak yang volunteer dari tadinya ini yang penggalangan dana ini yang menyalurkan mereka. Anak-anak itu yang masih aktif, anak motor, anak sepeda. Sampai berapa orang, Mas? Banyak banget tentu. Kalau tergantung kemarin kalau aku motor ini kan sering gabungnya sama Manasi Ride.
Saya collabkan ke Mana Sirait bisa sampai ratusan motor, Pak. Wih. Jadi kayak konvoy kemarin terakhir puasa itu konvoy 150 orang bawa nasi semua. Jadi kita jalan, ada orang beca minggir satu kita jalan terus sampai habis. Iya. Ada siapa yang pertama kali punya inisiatif gitu? Apa kecedus sendiri gitu? Tadinya itu sepeda di Homeless Can Eat. Homeless Can Eat itu basicnya kan fixed gear. Di fiksi itu saya gabungkan seperti itu karena memang culture-nya fiksi itu ada kurir kayak Premium Rush lah film itu gitu. Akhirnya nganter tuh. Ini kita punya sepeda, punya fashion, punya style, punya tas apa dan sebagainya untuk back messenger nggak keguna nih kalau kita nggak berprofesi sebagai back messenger. Digunain yuk, kita nganterin makanan yuk. Akhirnya kita ya ala-ala back messenger gitu, nganterin makanan tapi dari situ akhirnya berkembang. Saya ingat itu tahun 2015 atau 2014 ya. Anak motor minta, wah seru itu Rif, anak motor dibikinin, oke bikin street jackpot. Dibikinin juga tuh. Waktu itu street jackpot belum makanan masihan, uang tunai. Oke. Itu independen ya? Independen semua ya dari dulu. Independen tapi kita waktu itu masih ada arisme. Ada bandnya nama Hometown Rockers itu kumpulan anak band-band punk se-Surabaya. Ada anak Plaster Egg, ada bandnya Anggit, banyak. Ada band-band, ada Beli Satan apa dan sebagainya. Itu bikin band sendiri. Itu ngamen di kafe, di klub, terus klubnya kita minta sumbangan. Itu dijalanin ke tadi street jackpot. Street jackpot itu jadi kayak apa ya? Kayak main poker yang jackpot gitu loh. Jadi kita ngasih uang tunai di orang-orang tertentu yang kita motoran dulu muter sampai tahu sosok yang memang benar-benar harus kita kasih. Gitu. Oh, gila. Bikin kaget lah. Kayak uang kaget. Gila, energi gede banget ya waktu itu ya. Iya nggak tahu ya, apa ya? Gara-gara seneng aja atau gimana ya Mas? Kalau di luar negeri itu membantu orang face to face dengan membantunya itu healing, salah satu healing. Jadi kalau kita mungkin healing naik gunung ya apa, dia memberikan sesuatu ke orang langsung itu healing. Nanti dicoba deh. Boleh tuh. Bangunin. Tapi itu yang lo rasain juga ya Mas ya? Itu yang aku tularin. Jadi yang biasanya ngajak makan, bagi makanan gitu sama anak-anak yang pemula-pemula yang baru ikut gitu. Suruh coba itu tukang becak bangunin, tepuk dadanya terus kasih makan. Face to face lihatan mereka. Dia mesti kerasa. Sumbang doa, maksudnya bisa matur suwun Mas, berkah apa dan sebagainya itu sehat ya Mas ya gitu ya. Itu doa-doa tulus di jalanan itu memang apa ya? Real, memang dia karena memang butuh. Kadang kita orang cukup aja dibangunin dikasih makan. Senang banget tuh. Terus Homeless Can Eat itu juga dulu masih boomingnya orang flexing makanan. Flexing pamer gitu. Di sosmed. Nah, itu ada ide lain, sisi lain. Aku pengen yang di flexing orang dimakan di jalanan. Gitu. Jadi kita sengaja, yang lagi fast food ini lagi promo nih, ini banyak dipromoin, kita beli itu. Kita kasih, tukang beca kasih apa gitu. Gila. Itu bertahan jalan sampai sekarang? Sampai sekarang. 2007 ya 2014. Iya. 9 ya lebih ya. 11 tahun. Iya. Gila, gak habis-habis tuh anak-anak. Maksudnya teman-teman tuh masih energi yang sama. Regenerasi. Artinya ada regenerasi yang betul gitu loh. Iya. Dan komitmennya tetap sama. Tujuannya gue sama. Tapi sempat berhenti sih beberapa tahun. Berhenti? Apa pas COVID kemarin atau? COVID itu sampai kenceng-kencengnya. Malah kenceng-kencengnya. Jadi boomingnya tuh COVID sampai waktu itu aku dipanggil Pak Eri dikasih penghargaan karena memang membantu waktu salah satu pembantu yang waktu COVID itu. Itu yang lagi kenceng-kencengnya. Jadi sebenarnya kita rebel waktu itu sih. Jadi ngelawan apa itu? Apa namanya?
jarak apa namanya? Oh, kayak PSBB ya? PSBB. Nah, itu lawan itu anak sepeda main sepeda, kita keliling kasih makan, jadi yang lain orang takut kena gitu ya. takut meninggal, kita malah head to head. Head to head nih. Tapi nggak COVID kan? Nggak ada yang COVID. Ada yang beberapa kena, abis itu biasa dia tinggal seminggu, balik lagi head to head. Tapi memang pengalaman saya kan tiap hari tuh. Yang sepeda itu seminggu berapa, yang mobil food drive itu tiap hari. Ada memang bapak-bapak yang aku kasih 2 minggu kemudian bapaknya nggak ada udah. Meninggal. Kena COVID. Itu beberapa. Oh iya banyak tuh yang kayak gitu-gitu. Dibantu besoknya udah nggak ada. Ini besoknya sudah nggak ada. Bapak mana Bu? Bapak meninggal. Itu sudah dasar. Kira. Dan itu lanjut sampai sekarang nggak ada berhentinya waktu malah kapan? Waktu sempat waktu soal manajemen waktuku kan aku di food drive yang mobil itu tiap hari Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Mingguku itu tak buat libur, buat main, buat nongkrong. Iya. Selama beberapa tahun libur, tapi lama-lama sayang nih kalau Homeless Can Eat, Street Jackpot jalan, akhirnya tak aktifin lagi baru 1-2 bulan yang lalu. Nggak betah emangnya kalau sering gas. Iya, lama-lama sendiri itu nggak enak, nggak ketemu teman-teman gitu loh, nggak fun. Iya, dananya terus ada ya? Dananya selalu ada, ya kayak Homeless Can Eat ini kemarin dari beberapa tahun yang lalu Arismo ya dari ngamen-ngamen itu masih ada kesimpan sekitar berapa juta gitu. Aku mau aktifin lagi gitu misalnya, aktifin lagi. Akhirnya disumbang 1 juta, biasanya satu jalan itu 500.000, 50 pack kita bagi. Iya. Sekitar 50 pack kan. Itu kita jalan 1 kali, 2 kali, besoknya sudah collab sama UMKM. Besoknya ada yang anak-anak nyumbang apa. Ada terus. Ada terus kayak gitu. Pernah nggak datang nih terus ini, ya sorry itu teman-teman kan banyak yang tatoan, gede-gede badannya kan, rocker-rocker gitu. Banyak yang takut gak sih? yang dikasih makanan tuh di jalan tuh. Pengalaman, aku pernah dikuntit sama Intel kayaknya. Kuntit Intel? Iya, karena tiap hari. Siapa yang menguntit ayo? Pakai mobil, zaman dulu masih pakai mobil Verosa, yang aku sped free food kan pakai pilok aja. Terus suaranya tuh memang kayak preman. Tiap hari bagi nasi orang kan curiga gitu. Iyalah. Maksudnya ini orang modelnya kayak gini bagi makan. Ketawanya itu di video. Kan aku selalu aku video sebagai report gitu loh. Yeah. Kalau bahwa movement ini terus berjalan dan yang didonasikan tuh berjalan kan gitu. Kan saya bapak tahu tuh ada orang yang nengok-nengok itu gak jelas gitu. Terus? Berapa kali seminggu, 2 kali orang ini terus, orang ini terus. Ini siapa sih? Terus? Sempet ketemu datengin gak? Sopo enggak? Cuman aku curiga ini orang ini aja. Mesti kayak, yang dia nggak ada yang ngambil makan, cuman matanya kayak apa gitu loh. Beda sama yang lain gitu. Nggak ngasih doa, ngasih apa. Akhirnya ya berlalu, nggak. Akhirnya sudah nggak ada. Iya. Tapi ya emang gitu ya. Ya stigma negatif kan sama rocker yang ya urakan lah, kan sempat ada gitu kan di masyarakat ya. Tapi teman-teman berhasil bikin citranya lebih positif ya. Sebenarnya kalau aku sama anak-anak kita sih masih brengsek kok. Kebaikan itu kebaikan aja. Kita berbuat baik ya kebaikan itu. Tapi kita habis bagi-bagi tetap agak ugal-ugalan, mesti main sepeda itu tetap. Ugal-ugalnya kayak gimana sih? Kalau main sepeda itu masih track stand, terus yang jalan, terus standing. Jadi nggak jadi ketika kita berbuat baik terus kita jadi baik itu enggak. Jadi kita hanya berbuat baik. Sebenarnya kita bukan orang baik sih sebenarnya. Udahlah berbuat baik aja gitu ya. Ya masih motor, masih custom, cuper gitu masih. Yang gabung nggak harus kamu orang baik loh di sini, nggak. Kita berbuat baik aja. Entah kamu nggak baik, aku juga nggak baik, bukan orang baik lah. Tapi itu yang gue seneng Mas. Artinya gini, sebagai manusia kita tuh pasti punya sisi baik ya.
Artinya ada pasti selalu ada dua sisi ya, dan itu tergantung penilaian orang sebenarnya. Ya nggak sih? Ya. Lu mau nilai gue jahat ya nggak apa-apa, nilai gue baik ya nggak apa-apa. Yang penting gue udah berbuat nih, gitu ya, aja. Ya. Itu yang terjadi waktu sampai sekarang sih ada yang sok baik apa kayak yang istilah-istilah yang itu yang masih ada tuh yang kayak gitu tuh. Padahal aku gila. Ini healing gitu, ini healing atau biasanya aku kasih edukasinya itu bagi-bagi makanan yang mobil itu tak kasih food drive hashtagnya. Food drive. Kalau kamu main sosial media, jangan asal ngomong itu buka food drive. Ada di situ semua tuh. Ada, Indonesia aja yang nggak ada. Indonesia yang nggak ada. Oh iya, movement food drive ini. Dunia itu ada buahnya. Ada semua ya. Orang India bahkan nggak sekedar orang. Oh. Yang spesialis anjing, kucing ada. Ada yang penggemar itu apa? Mobil remote, radio control itu dia makan ngasih makan kucing dikasih. Jadi sambil main sambil ngasih makan kucing. Oh. Food drive macam-macam. Di seluruh dunia tuh ada. Ya, jadi kalau ada anggapan yang ini itu Indonesia aja maksudnya netizen Indonesia lah. Padahal ini aku movement yang dijalankan oleh seluruh dunia dan sebuah kegiatan yang biasa gitu. Terus selebritis dunia yang dia menggunakan hal ini untuk healing itu ada. Jadi ada artis-artis itu yang dia ke pantai asuhan bawa beras, bawa makanan yang dikasihkan ke sendiri. Buat dia itu healing. Nah itu dia sih. Gue tadi kan Mas Arief kan beberapa kali nekanin kata healing tuh. Ya, artinya dengan cara berbagi ya, kasih makanan dan semacamnya. Healing dari apa sih? Sesetres apa sih lo Mas? Berat banget hidupnya gimana? Ya aku healing itu kan ngambil kata-kata anak sekarang ya, kayak apa refreshing lah, refreshing ya. Ternyata memberi itu refreshing kalau face to face gitu. Tadinya itu tak kira itu aku aja. Habis itu kita ajak teman, tak ajak apa. Dari ekspresinya aja tahu aku. Ekspresinya habis ngasih. Seneng banget ya dia. Seger ya. Gini ya gitu loh. Sensasi. Ngelihat. Iya kan kalau kita ada orang kerja-kerja yang sampai tidur di tukang beca. Kita kan lihat dari jauh Pak. Iya. Ngeng gitu. Begitu kita datang bangunin. Tahu suara seraknya orang bangun tidur terus lapar itu kan. Ya. Seger. Ya, kita yang gitu ya. Bersyukur ya. Oh ngajar, iya sih ngajar bersyukur sih. Iya. Impact-nya nanti kalau di agama saya itu nanti jadi orang jadi qanaah, jadi pandai bersyukur. Itu yang paling susah. Gila. Itu bersyukur tuh nggak ada sekolahnya soalnya. Nggak ada sekolahnya itu. Nanti habis syukur, ikhlas. Waduh, ikhlas lagi. Tambah susah. Nah, Mas, iya sih. Kalau nularin begitu sih. Itu yang bikin gue suka susah sih Mas. Artinya gini, gue ngerasa juga gue baik nih sama orang nih. Ada orang menilai si Adit nih baik nih. Tapi kalau mau nularin energi yang sama ke orang untuk ngelakuin yang sama kayak kita, yang kita anggap baik itu kan sesuatu tuh. Susah loh itu. Iya, nggak semua bisa nerima. Nggak semua bisa nerima. Kadang-kadang kita dianggap lebay atau iya benar. Dianggap sok pahlawan. Ngapain sih lo mikirin orang lain? Kadang-kadang gitu tuh. Ketika ngomong, aku pernah di headline kamu nggak takut dicap ini sama teman-temanku. Tadinya berapa tahun yang lalu ketika aku menjalani ini setahun, itu aku juga lapo sih aku gitu. Talakone, kok enak ya? Kon ngomong Arif, nek wis enak, nek wis srek Arif iku gak musik, gak tato, gak opo, iku dilakoni. Sampai mati tak lakoni. Wong iki lho aku terbiasa sama itu. Kalau topnya di hati, wis kena gitu ya. Sampai sekarang gak pernah aku insaf jadi anak punk. Sampai sekarang aku punk rocker. Iya. Kalau sekarang aku suka humanitarian, sampai sekarang. Gak ada yang tok di hati dari aku yang selesai. Main motor sampai sekarang main motor. Main sepeda sampai sekarang main sepeda. Susah loh kayak gitu. Konsisten. Ya, apa istiqomah lah. Nah,
Itu istiqomah. Nah itu kenapa di jenjang umurku yang sudah segini aku memilih sesuatu yang istiqomahnya gampang. Itu bagi-bagi makanan buat aku loh, nggak berat gitu loh. Jadi maksudnya nanti kalau aku bangkrut pun aku bisa kasih makan kucing, anak kucing, aku bisa. Maksudnya yang penting ngasih lah itu tadi ya. Poinnya di ngasih itu ya. Ngasih makan. Ngasih makan. Ini bisa, karena aku suka, ini pasti bakal bisa tak lakuin karena istiqomahnya nggak berat-berat banget gitu. Iya. Lu ngajarin ini juga ke anak, Mas? Nularin energi yang kayak gini ke anak? Anak punya geng motor, punya movement sendiri. Sampai ketemu siapa? Bupati, gubernur, wakil gubernur. Oh, Mas Emil. Mas Emil, Mas Emil. Dia namanya Everyone Should Eat. Punya movement sendiri. Wih, anak motor. Ya kayak Kenneth Lewis tapi dia jalan sendiri. Itu diajarin juga tuh, ditularin juga memang sengaja. Atau dia tumbuh sendiri ngelihat bapaknya gitu. Teman-temannya yang ngelihat bapaknya. Lalu ayo kau, anaknya janganlah aku sungkan ikut-ikut bapak. Ikut kayak nggak apa-apa teman-temannya yang nyuruh. Akhirnya dia jalan sampai sekarang. Oh gitu ya. Lu tadi ya berbagi. Lu bilang udah suka banget motoran, jadi punk gitu, terus musik gitu. Berarti lu semua dari kecil ya Mas Arif ya? Musik tuh tentunya tuh dari kecil. Enggak sih, musik itu dari SMA. SMA. Ya. Sebelumnya lu ada yang suka banget tuh sebelum musik apa? Dulu aku anak gaul dari tahun 80-an. Asik. Iya. Celananya Cut Braya tuh. Dulu itu zamannya film Olga ada sepatu roda. Oh iya. Dulu di Surabaya itu ada Romano, ada Ghost Kid yang ada. Dulu aku main sepatu roda. Oh. Sebelum tahun 90-an akhirnya main 2000-an lah main sepeda, main motor. Kalau dulunya sepatu roda dulu. Mas sepatu roda ya? Ya. Abis itu ya di tengah perjalanan itu baru musik ya, kenal musik ya? Ya, sebenarnya aku anak-anak biasa aja yang gaul gitu loh, musimnya apa aku ikut. Tapi begitu jatuh cinta itu nggak berhenti-berhenti Pak, diperjuangkan sampai. Yang bikin lo jatuh cinta di musik apa Mas? Aku kira dulu di musik itu kerjaannya cuman bikin lagu, hibur orang, sudah senang. Soalnya teman-temanku mau jadi jabatan, mau jadi masuk ini harus kasih duit. Gitu-gitu. Susah banget kamu hidup. Perlu modal masa gue. Mau dapat duit apa yang kayak gitu lah. Yang terus ketika di kantor harus kayak gini-gini, main musiknya jadi seniman aku gitu aja. Nggak ada di keluarga yang seniman? Yang musik juga? Nggak ada. Adanya pelukis. Pak Ade saya. Tapi ada darah seninya. Oke. Lu langsung milih lagu punk? Atau pertama lagu? Tahun 80 kan? Enggak, aku main musiknya 90-an. Oh 90. 90 rocknya tuh kenceng-kencengnya tuh. Jadi dulu itu aku penggemar nonton musik aja zamannya glam rock. Ya. Oh iya. Pas Guns N' Roses, Bon Jovi. White Lion kayak gitu-gitu. Dan aku ngerasa nggak mungkin nih main musik. Era glam rock itu orang harus ganteng Pak. Main musik itu. Suaranya ada antingnya, ada anting satu. Harus tinggi. Gondrong, tinggi ya. Suara melengking. Nggak mungkin. Begitu ada Nirvana, Kurt Cobain, ada Green Day, ada Radiohead. Itu akhirnya main band Ternyata di era itu orang butuh original gitu loh. Ya. Tapi kan Kurt Cobain bukan punk. Bukan, ada Green Day, ada pokoknya yang new school waktu itu. Pertama kali masuk itu karena gara-gara itu, Nirvana itu. Nirvana, genrenya itulah. Nirvana, Green Day, itu kan tahun 90-an kan. Iya. Dia yang bikin wave pertama, pembaruan punk, pembaruan heavy metal, apa yang baru-baru itu di era 90-an itu. Aku main musiknya di 90-an. Langsung ini, gitar, bass, atau vokal. Dulu suaranya berat banget loh. Dulu pertama drum, Pak. Oh, drum. Habis itu drum susah, udah capek, gak kelihatan. Di belakang gue gak bisa gaya nih gue. Musiknya kenceng banget, capek lagi. Akhirnya belajar bass, nyanyi. Sempet les vokal aku. Wih. Tapi cuman sekali, Pak, masuknya.
Cuma sekali. Bayarnya udah full. sekali. Cuma dikasih tahu. Gurunya pinter sih, jadi dikasih aku PD bahwa vokal itu, pertama aku mikir itu vokal harus tinggi kayak Sebastian Bach dan sebagainya. Ya. Setiap orang punya range sendiri-sendiri, punya karakter, punya gini. Kamu nggak perlu minder. Oke, aku nggak minder. Besok nggak masuk. Berarti belum belajar teknik, belum masih motivasi ya? Cuman dites aja. Set, ini kamu bagus. Akhirnya, waktu itu namanya, aduh, les, males akhirnya. Nggak mampu, man. Nggak terusin. Kalau bass otodidak? Atau sempet? Otodidak. Oh, gitu ya. Dan itu dari tahun 90-an udah nekunin serius musik? Atau ya udah gue main band-band dulu aja deh. Biasa kan anak 90, itu waktu 90 waktu kuliah atau udah lulus SMA? Kuliah. Ya, nyari eksistensi tuh. Dari SMA. Main kuliah. Di pensi gitu kan. Ini kenyataan yang mungkin orang realitas yang orang nggak tahu ya. Orang yang main mudanya tahun 90-an terus sehat lolos itu paling bagus. Tahun 90-an itu trennya itu rock drugs. Semua heroes-nya itu semua pemain drugs semua, Pak. Jadi pada waktu itu aku ngedrugs juga. Karena memang hampir semua teman-teman. Nggak bisa enggak ya. Iya, lifestyle-nya yang diangkat sama media pada waktu itu drugs, Pak. Itu berapa banyak yang meninggal muda itu. Kurt Cobain, terus vokalisnya Blind Melon. Iya. Dan mereka yang bisa melalui terus masih melanjutkan musik di tahun 2000-an, itulah orang yang terselamatkan. Dan aku salah satu yang terselamatkan karena jatuh cinta sama olahraga, sepeda. Waktu itu? Jadi masuk 90-an keluar, di 2000-an, akhirnya kenal sepeda, main motor, main yang odor-odor itu. Iya. Yang dimana diwajibkan, yang dulu itu orang yang paling high, yang paling banyak itu kan paling keren. Waktu tahun 2000-an itu kan skate mulai muncul. Jadi orang yang fisiknya yang paling kuat tuh yang paling oke. Di era itu, Pak. Aku diselamatkan di era itu, Pak. Tapi lu sempet yang parah banget sih, Aku sampai putau, Pak. Sampai nyuntik juga. Itu diselamatkan dengan cinta. Siapa? Dengan istriku yang sekarang. Jadi aku udah dapat istri model, cantik banget, yang aku cantik banget, model, yang dia tanya kalau kamu berhenti dari ini, pacaran sama aku. Isi aku akhirnya berjuang keras, Pak. Eman nih. Satu-satunya. Kau mana sih kayaknya? Ya mungkin itu udah garisnya. Garis Tuhan nih. Itu bener-bener berhenti tuh. Berhenti, Pak. Berhenti dari... Untuk yang putau ya? Untuk yang... Atau yang... Itu... Yang terakhir itu memang itu. Tapi susah banget loh itu lepas dari situ. Ya... Gila. Bener tadi kata lo, Mas. Kalau udah cinta, udah gitu. Pak. Untung aja... Akal sehat nih, logikanya masih main nih. Gila. Wih. Terus teman-teman lo gimana? Lo langsung dijauhin gitu nggak, Mas? Dulu rumahku itu buat sarangnya, Pak. Nah itu apalagi kan? Jadi gimana tuh? Kamarku itu buat sarangnya anak-anak. Jadi anak masuk, pinjam kamar. Main gitu. Sampai akhirnya ya bosan-bosan sendiri mereka. Iya. Ya kenceng nemen tuh kenceng makainya karena memang dulu rumahnya aku kan ikut kakak kan kerja terus. Jadi sering ditinggal. Rumah itu buat base campnya anak gitu dulu. Tapi keluarga gimana? Masa nggak tahu? Ibu menikah, bapakku sudah meninggal waktu aku kecil SD. Iya. Terus ibuku menikah lagi di Bogor. Jadi, jauh ya. Jauh, terus aku tinggal ikut kakak gitu. Di Surabaya. Berapa lama tuh, Mas? Lo 90 sampai akhir era awal 2000 ya? Lo masuk kenal itu gitu ya? Sampai akhir 2000. Ada pelampiasan ke olahraga tadi. Akhirnya ya berhentinya itu karena dapat pacar itu. Biasanya orang drugs itu kan impact-nya terakhir. Impact dari penggunaan drugs obat. itu. Pas habis lama nggak make terus kena kelihatan tuh. Kan kelihatan. Nah itu aku terselamatkan dengan
kultur baru. Jadi zamannya hardcore, terus hip metal. Itu kan mainnya skate, sudah nggak sudah nggak drugs lagi. Nah, itu aku kena arus gaul itu waktu itu. Oh iya. Lu masih main musik sesudah lepas dari itu? Itu masih main musik terus. Dari 9 bulan sampai itu main musik terus. Udah ketemu, masih ngejalanin punk itu ya? Ya. Udah nemuin belum tujuan lo bermusik selama lo lepas dari yang namanya obat-obatan tuh? Sudah. Sebenarnya areisme aku berbuat sosial itu karena goalsku sudah selesai. Karena goalsku nggak tinggi-tinggi waktu itu. Apa, Mas? Bisa beliin rumah buat anak istri dari main pang, dari pang-pangan. Gila lo. Iya. Dulu saya beli rumah kecil aja, jadi ini gaya hidupku main musik, tidak pernah dipercaya atas masa depannya. Ya. Sampai aku menikah, mertuaku nggak percaya kalau ini anakku bakal apa? Sama dia nih, sama Mas Arif nih. Langsung beli itu semua, set. Memang riba dulu, kita utang semua. Itu beli, itu kasih tak beliin, itu atas namamu semua. Dunia ini atas namamu yang dikhawatirkan sama ibumu, ini milik kono semua. Aku yang bayar. Tak bayar itu dari aku manggung, Pak. Saya tak manggung 10 tahun lunas, sudah. Itu memang mimpiku membelikan, ternyata di Al-Quran ada memuliakan orang tua. Niatku akhirnya itu aku aslinya dendam aja. Diremehin. Ternyata di Al-Quran itu ada, Pak, memuliakan orang tua, memuliakan istri itu pasti ada jalannya ternyata. Ya apapun niatnya, tapi yang tadi konkretnya tuh lo memuliakan istri sama orang tua. Begitu itu udah, orang mertua udah percaya, terus bisa beli apa-apa. Terus karena hidup ngirit, jadi maksudnya itu bener depressing, sudah. Akhirnya, habis itu goals itu udah, aku bikin areisme itu. Areisme. Soalnya aku hitung timing, Pak. Oh, iya. Iya kan, 30, waktu itu aku bikin areisme itu 40 tahun. Jadi ketika 40 tahun aku harus mikir 20 harus gimana, 30 harus gimana, 40 tahun aku harus nabung yang buat nanti aku mati gitu loh. Gila, lu udah kepikiran gitu, Mas? Udah. Jadi begitu aku punya rumah ini, aku gak mikir bisnis ini. Kalau aku mikir kaya nanti sekitar umur 60 udah masih stres. Penasaran gue, maksudnya seorang Arif yang kena obat waktu itu, ugal-ugalan, anak pang ini yang stigma negatif ya, stigma. Tapi lu udah punya pemikiran yang kayak gini-gini tuh dari mana? Nggak tahu yo. Itu jalan. Istri lu selalu nasihatin, Mas? Nggak, istriku sangat menghormati aku, jadi dia sangat percaya sama aku. Wow. Dia jalan apa yang aku jalanin, itu dia selalu support. Dia ikut semua. Terus, ada syarat? Enggak. Biasa cewek gitu. Syaratnya ini. Dulu. Udah. Apa? Jadi dulu dia pengen umroh. Sudah umroh aku sama istri itu. Wih. Sudah umroh. Di pandemi kemarin. Wih. Kasih jalan lah. Yang atas yang kan tamu Allah kan, dia yang undang. Iya sih. Iya kalau itu sih kalau udah dipanggil memang sama Allah, ya udah mau gimana kita. Dalam keadaan apapun nih, pasti berangkat. Ya, itu lu waktu umroh pertama kali tuh, waktu sama istri tuh? Iya. Apa yang lo rasain waktu itu, Mas? Debu, Pak. Kita tuh debu. Gitu, debu. Jadi akunya itu hilang di sana. Iya. Akunya itu hilang. Ya, itu aja kalau waktu-waktu di situ tuh akunya hilang, kita tuh debu. Nah, pulang dari situ, kan itu areisme, nggak tahu itu mungkin aku jalannya areisme terus dapat hadiah itu, atau aku nggak nyangka ya. Tapi begitu pulang malah maksudnya
kenceng. Istriku sebenarnya kerja. Istriku kerja. Cuman waktu itu kan dia waktu pacaran itu nggak sempat kuliah karena dia nopang hidupku. Duitnya itu habis. buat waktu itu. Tapi aku balas. Dia kalau kerja, lu pengen mau apa, beli mobil, karena dia bisa beli mobil sendiri. Kamu dandan make up itu duitmu, yang keluarga aku aja. Tuh. Kita itu di dunia malam, Pak. Saya manajernya Boogie Band. Rata-rata tahu band club. Istriku itu di Colors Pub. Di office-nya. Kita mutusin habis pandemi untuk caw dari dunia malam. Jadi dunia yang aku gelutin itu, istriku kan dulu dia punya agensi model, model-model di klub gitu. Dia model terus punya agensi model. Aku anak band yang punya band cafe, bikin party-party di cafe. Itu dirintis, Pak. Sebenarnya sekarang itu lagi dicari-cari. Tapi aku berani bye. Aku nggak di dunia malam lagi. Habis lu pulang umroh tuh ya? Umroh. Putusin, Pak. Karena takut loh. Maksudnya, ya itu yang selama ini menopang lo, ekonomi keluarga. Nggak takut. Yang buat lo yakin? Ya ternyata rezeki itu ada. Rezeki itu ada. Sekarang istri bikin dapur Cik Sus itu ya bikin terus apa dapur donat. Cik Sus? Dapur Cik Sus. Cik Sus? Oh, Sus itu? Susan. Oh, tadi guyon nih. Wah, Susan donat dan bikin donat. Susan donat. Ayo dibeli. Dapur Cik Sus. Ya, bikin makan. Nah, itu pandemi. Jadi itu tadinya aku kalau bagi-bagi itu kerja sama UMKM, beli UMKM. Pas pandemi itu, aku jualan makanan, Pak. Apa? Pertama tuh jual makanan nasi. Terus akhirnya aku sering, itu nggak direncana, sering ketemu sama teman-teman yang waktu pandemi itu bisnisnya gede. Bisnisnya lagi naik-naiknya. Iya, lagi rame itu. Terus tak todong, kamu sekarang main musik stop ya? Iya, istri juga lagi stop. Kamu apa, bisnis apa? Makanan aku itu. Terus habis itu dia, beli 20 sama pegawaiku. Tak pikir-pikir, beli 500 soalnya. 500 pegawai tak pakai nang wong kampung. Wong nang ebong lho. Jadi tiap orang tak beli 100 pack. 20 tak kasih pegawaimu, yang ini tak bagian kon gak delok wong ebong gak sok mangan ta. Lho kon kok aku iki sepedaan Pak, bendino ketemu wong ngono. Iya. Dan aku memang orang itu langsung percaya beli karena tahu kegiatanku seperti itu. Tadinya itu sepedaan itu ya wis. Itu kebawa sampai sekarang. Nah, sekarang itu banyak brand yang kerja sama aku, termasuk Flika Bags. Terus aku pegang Yayasan Majelis Peduli Masyarakat itu di Jakarta. Iya. Musik lu udah gimana sekarang? Musik terus, Pak. Terus ya? Masih main, minggu depan masih main di Jatim Expo di Indonesia Motor Show. Oke. Nah, sebenarnya Bling Satan tuh ada ini nggak sih? Ada pengaruhnya nggak sih ke hidup lo, Mas? Atau lo yang bawa pengaruh ke Bling Satan, artinya in positive way ya? Lo bawa pengaruh ke Bling Satan ke teman-teman lain gitu? Atau Bling Satan ke lo? Aku yang bawa Bling Satan mau kemana gitu. Jadi Bling Satan ke arah sosial, apa yang baru ini. Jadi Bling Satan masih jalan dengan tetap seperti perusahaan, punya visi, punya goals, punya apa, goal-goal kecil. 2003, 2004, 2005 Bling Satan, atau khususnya aku tak bawa ke ranah motor. Jadi kemarin aku bikin soundtrack Custom Fest Jogja, terus bikin soundtrack Sasambu, bikin soundtrack film Love Daddy yang itu film nasional yang main Ferry Mariadi, ada Darto, ada Cynthia Mariska dan sebagainya. Terus yang terakhir, ini puncaknya, aku bikin musik solo, ini project soloku perdana, bikin musik, tak bikinin film, terus aku yang ngelakonin sendiri, terus tak lempar ke festival film internasional,
Dan 17 kemarin diputar di Lisbon Film Festival di Eropa. Itu pertama film di Indonesia yang bisa masuk film motor loh ya. Iya. Masuk festival internasional. Itu ceritanya tentang lo? Lo motoran atau amanah? Iya, jadi aku kan gabung sama Manasi Ride. Iya. Aku sama temanku namanya Haris Mukbelt itu, ceritanya anak kota yang pergi ke Malang, sumpek di kota gitu karena polusi, pergi ke Malang ketemu anak movement, anak gunung, anak Shelterfield. Nah, akhirnya kita sepakat untuk mengcustom motor itu untuk tempatnya bibit, dan kita bawa ke gunung dan kita nanam. Dan itu memang film yang benar-benar kerja keras, Pak. Jadi aku ngerasain sendiri naik gunung, naik motor gelondong-gelondong gak karuan. Di film itu aku bikin lagunya, bikin VO-nya, voice-over-nya, bikin soundtrack-nya. Gila. Ada aja idenya. Iya, Pak. Gak berhenti ya. Nggak bisa diem. Gak bisa diem. Nggak capek? Nggak. Itu kan Blingsatan. Blingsatan itu kan artinya nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Oh iya. Gue bukan orang Jawa. Bener bahasa Jawa itu. Gue bukan orang Jawa sih, Mas. Kita Blingsatan apaan? Tadi istri tuh tanya. Nanti podcast sama siapa? Arif Blingsatan. Hah? Blingsatan apaan? Ya band lah pokoknya. Aku juga nggak tahu. Belum baca-baca kan. Ternyata Blingsatan nggak bisa diem. Itu ya filosofinya itu ya. Habis ini ngapain lagi? Masih ada banyak. Blingsatan masih ada timeline. Arah kemana. Terus masih ada lah. Biasanya kayak gitu tuh bergulir. Nemu aja ya? Nggak ada sendiri. Mesti ada teman. Bikin apa yuk? Mesti tetap jalan. Tapi lu udah punya target dong. Artinya ya tadi kalau dari cerita lo, kayak setiap tahun harus ada sesuatu nih. 20 tahun, 30 tahun gue mesti gini, 40 tahun gini, umur sekian gue gini. Ya, iya. Kalau manajemennya hidup udah beda sendiri, band beda sendiri. Beda sendiri, nah harus jalan. Ya semua ini berat sih. Ini lagi mikir masa depannya anak kan sudah pada SMA. Anak ada berapa? Sorry? Anak SMA. SMA dua-duanya SMA. Semua. Yang satu, yang kecil masih kelas 1, yang gede itu sudah kelas 3 lulus ini. Dan ada yang musik juga? Main musik, dia ke fotografi sama videografer. Dan udah kerja sekarang. Oh gitu. Agak rebel kayak bapaknya. Dia tahu sistem pendidikan kacau. Nggak mau kuliah. Mau kerja dulu. Sampai sekarang sudah. Jadi magang langsung kerja sekarang. Dan pulang jam 3 pagi. Habis kantor. Masih ngontenin kafe-kafe. Jadi job untuk kafe-kafe apa-apa gitu. Biarlah. Gila. Mau kerja dulu sampai sistem pendidikan bener. Nggak bener-bener Ini ya orang S1, S2 banyak yang nganggur gini dia pakai kasih data kan. Ya udahlah terserah kamu. Berbagi masih jalan, musik jalan, terus tadi film mau dilanjutin lagi kan? Mau bikin film lagi nggak? Iya ketagihan sih. Ketagihan. Wih gila. Jangan-jangan lu udah cinta juga nih sama film nih. Bener Pak. Jadi film itu lengkap gitu loh. Jadi kita mau jadi apa? Jadi film ini buat aku harus dikasih karena sekarang sudah mulai tren konten ya, konten yang dan yang vibe yang naiknya tinggi itu yang konten-konten receh gitu loh. Aku mau mengembalikan visual itu yang lebih berbobot gitu, yang ada value-nya lah. Tadi aja udah keren tuh. Yang tadi sampai diputer di luar Lisbon, ya? Lisbon itu ya. Itu mungkin nanti film itu kemarin sebelumnya itu kan ke Fahna, ke Amerika dulu. Itu peringkat 11 dari 10 yang diambil itu nggak keambil. Ke sini aku lempar ke Eropa, ke Portugal. Nanti Oktober itu rencananya mau tak lempar tetap film yang sama. Mau aku lempar ke Amerika lagi, ke Toronto, Kanada, ada festival lagi. Responnya kemarin di Lisbon gimana? Itulah. Seharusnya saya datang dan menjelaskan film itu seperti yang lain. Iya. Karena nggak ada dananya, Pak. Wih. Kenapa nggak cari sponsor? Nah, itu waktu itu waktunya mepet banget sama timeline yang lain gitu loh. Dan
bisa puluhan juta Pak, udah iya mungkin. Terus akhirnya ya udah, nggak, ya maksudnya kita nggak apa, orang-orang sana ada yang laporan ke lu? Udah laporan. Nah, terus? Bangganya itu di barengannya yang waktu di setel itu ada Malik Canyon, terus film keren-keren Pak, terus cerita dokumenter wanita pertama rider pembalap. Pokoknya memang film-film legend tuh. Iya, pas barengan sama film lo. Judulnya apa, sorry? Green Legacy. Green Legacy. Itu kita dimuat. Aku pernah TikTok sama mereka itu karena memang alamnya kita tuh berbeda kan. Kalau film-film luar itu kan, iya, vibe-nya seperti itu aja. Nah, alamnya kita itu kita alami banget, maksudnya udah bukan buatan gitu ya. Terus motornya itu unik karena memang motor kan cuma Scorpio Pak. Jadi itu dia yang dipakai kan motor-motor bilap sangat-sangat. Iki motor apa sih? Paling ngono. Motornya unik. Terus ya pokoknya ternyata yang dicari mereka itu originalitas. Jadi karena memang justru keterbatasan itu akhirnya kemasuk. Mas, waktu lo bikin semuanya nih, kayak ya pertama kali musik, terus juga meski ada pengalaman-pengalaman buruk ya kayak obat-obatan, terus juga ya film ini, lo pernah mikir untuk apa, takut nggak sih kalau nyebur ke sesuatu tadi? Pernah takut nggak? Nggak pernah takut. Yo, ketakutan itu ya ketika apa ya? Laki-laki itu muncul ketika aku masih punya masa depan gitu. Nantinya kayak apa takut. Jadi mesti kalau selama itu negatif itu aku mesti narik. Itu maksud narkoba itu kan. Akhirnya lu narik diri. Narik. Tapi intinya kalau aku kemarin itu nggak tak pikir Pak, flow aja. Ternyata apa kun fayakun lah yang terjadilah, ada yang nonton. Ketakutan lu terbesar apa sih? Kalau sekarang mati Pak. Enggak juga sih. Nah lo. Dulu beberapa ini tak bikin agar mati itu nggak takut gitu loh. Oke. Aku planning seperti ini agar nanti kalau aku mau mati nggak takut gitu loh, nggak takut mati. Dulu sempat takut mati. Iya siapa yang nggak takut ya? Apalagi main drugs itu Pak, takut mati itu Pak. Kan sebelum waktu aku membekali itu kan. Iya. Walaupun aku nggak pede-pede banget juga gitu loh. Kayak tato ini, mbak kira pede tak Pak? Wah nggak pede banget ini Pak. Kamu mati ini gimana gitu. Ya apa ya? Itu waktu lu umroh udah segini banyak. Iya waktu gua kesana juga banyak sih Mas yang tato di muka juga ada. Tapi kayaknya biasa. Kalau di Madinah nggak boleh. Aku sempat diusir. Oh, iya. Soalnya aku taunya seperti itu. Oh, nggak apa-apa. Aku pakai baju. Aku sudah diomongin temen kamu nggak kayak umroh, kayak apa mafia Jepang. Karena tutupan semua. Nggak tutupin itu. Jadi malah tindih, diusir sama askar. Tapi sama askar sana baik, suruh pakai tutup. Diusir bukan nggak boleh masuk, tapi ditutupin dulu ya. Karena di sana waktu aku itu ibadahnya ada, kan pandemi di karantina. Tapi karantina itu boleh main gitu loh. Nah aku pas main itu nggak boleh. Jadi karena berhari-hari kan di sana nongkrong, sholat ke Nabawi gitu. Diusir Pak, kamu ini kan. Aku sudah bilang tutupin itu. Akhirnya tutupin. Nah, yang kenanya banget itu waktu di Mekah, Pak. Gimana? Maksudnya yang kayak rasanya kayak pasir apa dan sebagainya. Waktu di Mekah itu banyak dipeluk orang. Oh iya? Mungkin karena tato ya mungkin. Dipelukin orang. Ya kalau pakai ihram kan full, badan lo full. Ya full. Iya itu kayak muka doang nih kayak bersisa nih. Enggak, udah. Ini udah nggak kuat, aku sakit sekarang tato. Terakhir lu waktu itu yang mana, Mas? Wah lupa. Apa ya? Ini nama anak ya. Ya terakhir tuh nama anak lu yang ini sih perut sih. Ada nama anak yang kecil. Habis itu sudah enggak. Nggak tato lagi. Kalau bisa balik,
nggak bawa tato lagi. Iya, kalau balik. Tapi aku percaya bahwa tempat-tempat buruk itu membuat orang baik. Tempat-tempat buruk itu membuat orang baik? Iya. Maksudnya gimana? Tempat-tempat baik pun itu bisa jadi tempat buruk buat orang. Iya, gue nemu, oke. Orang jadi penjahat apa insaf. Yang paling susah itu orang jadi baik, nggak insaf lah. Capek jadi orang baik, jadi buruk ya banyak. Bisa jadi. Jadi masa laluku nggak pernah sesalin, itu mungkin jalanku untuk jadi lebih baik. Ya. Kalau lu sekarang lagi persiapin lo buat tadi, gue sempat gemeter tadi lu pas denger pas lu ngomong Mas, makanya gue siapin ini semua buat mati. Artinya bukan kita menantang ya, kita takut atau gimana ya, tapi bukan kita berani nantang gitu, tapi kayak lu siap gitu ya. Ya lebih pede lah. Lebih pede. Apa aja yang kamu lakuin gitu loh. Selain seneng-seneng. Kan masih seneng-seneng aku Pak. Masih main motor, main sepeda, main apa. Iya. Jadi apa yang aku miliki kan nanti dihisap Pak. Jadi motorku tak gunain apa, mobilku tak gunain apa, hobiku tak gunain apa. Nanti kan dihisap semua Pak. Wih. Gue jadi mikir gue dulu. tapi aku jalannya fun kok. Jalannya fun. Sejauh apa sih bedanya Arif yang dulu sama Arif yang sekarang? Kalau zaman dulu, jadi sebenarnya hal baik itu memang tetap baik. Arifnya itu masih brengsek. Dulu brengsek banget. Nggak ada baik-baiknya gitu dulu ya? Atau gimana? Ya brengsek, anak brengsek yang berbuat baik aja. Tapi akhirnya ini makin kesana akhirnya kan sudah nggak ugal-ugalan banget, yang nggak kurang lah ya. Sudah nggak bisa minum lagi, nggak yang main cewek atau apa gitu. Gila. Bini lu juga ya jadi ada peranan itu ya. Ya, kita kepala rumah tangga Pak, tapi bini itu leher. Lehernya kemana? Jadi apa di leher kemana gitu? Ya. Ngikut. Yang nunjukin arah. Lo pernah kebayang gak sih kalau ada di titik ini sekarang? Enggak. Dulu itu sempat pingin mati muda dulu. Hah? Anak tahun 90-an kan orang mati muda itu keren kan. Dulu paling banyak mati muda keren. Paling overdosis. Hidayat, bayangin Kurt Cobain tahu-tahu meninggal nih. Dikenang orang nih. Gila, Galang Rambu Anarki. Iya. Wah, mati muda nih keren nih, kayak Hidayat. Iya. Maksudnya yang mati muda itu keren semua gitu loh. Iya. Dulu itu. Ya hilangnya karena dapat, ya mungkin karena aku jatuh cinta ya. Maksudnya, cinta sampai bisa mengalahkan aku dari cinta itu akhirnya visinya udah beda. Iyalah. Punya anak laki, jagoan semua. Terus ini harus jadi anakku. Terus alurnya akhirnya beda gitu. Karena ada harapan tuh, ada hope. Iya. Lu sering ini gak sih? Kita kan isu fatherless tuh di Indonesia kan tinggi banget tuh. Tapi lu sedekat itu sama anak lo? Gue deket banget sama kayak temen. Jadi bahkan aku sistemnya itu sekarang jarang marah-marahin dia yang stuck. Jadi bapak sekarang itu harus ngasih pengertian. Yang susah jadi bapak sekarang itu harus ngasih pengertian. Ngasih contoh itu yang paling susah Pak. Iyalah. Contoh itu kan perbuatan. Iya, yang kita ngelarang terus kita lakuin nggak enak juga. Teman-temannya tahu tuh. Siapa sih Arif Blingsatan tuh tahu? Sama. Nggak teman-teman ini? Tahu Pak. Tahu bapaknya. Yeah. Motor dari aku motoran, dia kecil, sekarang motoran bareng mereka, bareng teman-temannya mereka. Jadi kita nongkrong gitu, tahu-tahu gitu. Iya. Aku sekarang kalau di tongkrongan dipanggil Om juga, Pak. Om. Iyalah. Umur berapa sih Mas? Aku. November ini 50. Gila. Gak kelihatan 50. Ya alhamdulillah lah. Gitu lah. 50.
Gini kan life begin at 40 ya biasanya kan kalau orang-orang kan. Iya. Hidup dimulai 40. 50 tinggal nikmatin hidup nih. Halo. Bener ya. Setuju ya sama itu ya? Iya, lagi nikmatin hari tua aku jadi sebenarnya. Main musik, main motor, main sepeda. Gue kebayang tuh Arif Lingsatan tuh main burung gitu. Enggak. Sekarang enggak. Jadi aku itu di posisi paling enak. Jadi aku itu baiknya pun bukan ustadz yang suka itu bukan. Iya. Aku itu tukang kirim kurir makanan. Nganterin dia itu kurir aja. Main sepeda, main motor, bukan atlet. Jadi hal yang banyak cuman yang sederhana gitu. Itu hal-hal termasuk aku berbagi makanan itu yang positioning mudah diikutin dan mudah dilebihin. Kalau orang terlalu influence, ngikutin aja. Kalau mau ada tingginya mau lebihin aja. Ini gampang banget kok. Iya. Jadi sampai ada orang yang tahu ada yang mau ngelebihin. Dia berhenti paling 3 kali, 4 kali sudah. Ya, nggak masalah itu, nggak apa-apa. Masalah. Gitu. Yang penting kan arahnya positif. Iya. Gila, lu artinya konsisten, istiqomah dalam berbagi tuh. Menurut gue yang kalau gue boleh gue beropini nih Mas, lu tuh udah cinta banget sama pemilik hidup Mas. Kalau gue lihat dari cerita lu tadi, gue dengerin dari tadi, gila nih orang, maksud gue jadi iri gue tuh. Kayak lu nemuin sesuatu, lu bener-bener dalam tanda kutip tadi diselamatin sama pemilik hidup gitu. Iya, untuk keluar dari. Iya, supaya yang bikin garis di atas lah. Lu ngaji juga? Aku belajar agama gitu? Kan aku di Yayasan Peduli Masyarakat itu kan ada kajian Pak. Jadi aku di circle orang-orang tua masih ngumpul di kajian keagamaan. Wih. Oh ya, ini hanya tak buka hanya ini. Kerjaanku itu bikin konten kreator Pak. Konten. Itu bagi-bagi makanan. Aku bacain tauziah tiap hari. Ada channel TV-nya MPM TV. MPM TV. Ya. Di YouTube, di Instagram atau? Instagram ada. Oh, MPM TV. Jadi bacain tauziah. Sambil tadi bagi-bagi. Bagi-bagi itu. Jadi bagi-bagi itu tak kasih background, itu bacain tauziah. Tapi tauziahnya bukan dari aku. Sekali lagi itu positioning yang aku nggak bisa nanti nggak bisa buat tanya. Pertanggungjawaban karena aku hanya kurir. Itu juga konten juga penyampai dari ada ustadznya yang aku ngerangkum. Ngerti gak? Jadi ada materi, aku ngerangkum, aku bikin voice over baca aja. Tapi memang gitu toh. Artinya ya kalau ini dari sisi agama ya, sepaham gue Mas ya. Kayak nabi itu kan penyampai. Tugas kita tuh di bumi itu dalam Islam sebagai berdakwah toh tugasnya. Iya. Entah dakwahnya dapat dari mana gitu. Artinya ya ini konteksnya bener ya. Ya tadi lo kumpulin kajian-kajian dari ustadz-ustadz, lo yang nyampein. Karena lo masih bisanya di situ gitu. Ya, itu sebenarnya buat konsumsi itu apa? Gila. Hafiz Quran. Jadi intern sebenarnya. Itu kerjaanku tiap hari itu Pak. Jadi pengen gue. Lu bacain doang kan? Iya bacain doang. Bacain aja. Jadi, kan? Selain buat nyanyi pang itu, suara aku itu masih dipakai kayak gitu. Dan banyak orang nggak ngerti. Banyak orang nggak ngerti. Maksudnya nggak ngerti nggak tahu gitu? Nggak tahu, memang itu untuk intern, untuk hafiz Quran aja. Gila. Tepuk tangan lu deh. Gue tuh kirain gue bakal gitu. Enggak ternyata. Minum dulu Mas. Iya. Mas Arif, monggo Mas. Ini air putih beneran Mas. Iya, siap. Air putih nih, buktinya tuh. Alhamdulillah. Nih Mas, gue punya sesuatu buat lo. Ini bukan Virgon Mas, bukan. Bukan Virgon ini, bukan. Ini. Oh, oke. Lo masih inget gak momen ini? Iya. Momen apa nih Mas? Ceritain dong. Ini album Street Rock 2005. Jadi album perdananya Blink-182.
Album pertanda. Lu masih peran lu masih gede banget waktu di pertama tuh. Iya. Sebagai dia bikin mencipta berapa lagu? Cipta lagu kayak yang hit-hit Belia itu laguku. Terus ada lagu Mati, ada lagu apa ya? Lupa aku yang belum pertama. Seksi itu yang masuk soundtrack film Pulau Hantu. Oh iya, film Pulau Hantu pertama. Tamara bukan nih? Tamara Blesinski bukan nih? Pulau Hantu itu. Gue ingetnya Tamara lagi. Ada Pulau Hantu pertama, Seksi, Belia. Ya, yang lain ada Saka ya. Pokoknya yang Saka nyanyi itu, yang lagunya Saka yang aku nyanyi itu lagu lu. Oh. Masih ingat nggak berapa yang terjual? Lupa, Pak. 2000 kopi. Iya. Habis. Lu tahu dari mana? Lu, gue ngitung. Tapi lu nggak pernah ngitung? Nggak pernah ngitung, Pak. Kenapa lu nggak ngitung? Itu kan maksudnya itu jadi suatu apa ya? Kalau anak band kan, wah banggaan nih. Lu nggak pernah ngitung buat? Nggak, waktu itu kan ada manajemen yang waktu dia modalin dia harus balikin modalnya. Waktu itu aku cuman dapat duit dari manggung. Terus ada beberapa sih dari royalti. Nggak sih ini diputar buat activity waktu itu kan album pertama emang. 2000 ya. 2000? Itu fisik ya? 2000 fisik ya? Fisik. Gokil. Zaman itu 2000 berapa? 2005. 2005. Iya benar. Gila. Bling Satan tuh segede apa sih di 2005 tuh atau di awal di album ini Mas? Kalau lo lihat meletus waktu itu memang, karena memang waktu itu eranya Popang ya. Iya. Di sana ada Endang Sukapti, ada jadi SID, terus ada Pipi Gasin, nah di Surabaya ada Bling Satan. Dan kebetulan tahun itu adalah tahun pensi. Oh. Jadi itu nggak terlewatkan dengan band-band yang sekarang yang sudah nggak ada pensi. Itu. Iya. Jadi satu sekolahannya aku bisa 3 tahun 3 kali. Kita tunggu nanti di November. Usia ke-50 bakal bikin apa lagi? Mas Arif. Gue gak tahu, bikin film, bikin musik. Atau bikin donat terbesar di Surabaya. Nanti istri saya dan bikin. Mas Arif, thank you banget. Ya, udah bagi-bagi cerita. Banyak. Kita luar biasa. Semoga ya tetap menginspirasi lah. Ya, amin. Amin, insya Allah. Dan bener ya, pria tuh gak bercerita. Tapi naik sepeda, terus nebar kebaikan. Sama bikin donat. Tetap itu harus dibawa. Makasih yang udah nonton sampai habis di podcast Lantai 2 bareng Arif Bling Satan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Oh iya, jangan lupa share itu semua. Podcast Lantai 2 Suara Surabaya. Next, mau undang siapa lagi? Thank you ya.